Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Ramadhani dengan NIM 12450120162. Saya dari kelas 3E Teknik Informatika. Sini saya akan mengerjakan ujian tengah semester basis data saya, yaitu buatlah 2 video yang berisikan proses membuat basis data mulai dari normalisasi hingga implementasi berdasarkan faktor yang telah diberikan. Nah, di sini saya sudah mengambil file faktor penjualan atas nama saya. Nah, di sini saya akan buat video pertama, yaitu proses normalisasi dari faktor penjualan saya tadi, membuat yang UNF, 1NF, 2NF, 3NF. Sebenarnya di sini minta cuma dari 1NF, cuman karena saya ngikutin proses atau tahapan dari yang tugas basis data 2 kalau nggak salah yang pakai KRS. Jadi saya mulai dari UNF. Sebenarnya nggak ada beda sih, cuman kayak berserakan gitu. Jadi pokoknya mulai dari UNF yang di Excel. Dan sekarang saya mau setelah itu saya mau buat RD-nya dan physical mode-nya di data modeler. Sebelumnya saya sudah membuat ini ya. Nih, di sini ada, sebentar saya nggak bisa lihat karena di sini ada kamera. Oke, di sini ada UNF-nya. Ada UNF-nya di sini tersedia. Nih kalau di UNF tuh, di sini datanya masih bercampur nih, masih yang kayak banyak gini, masih bercampur antara semua lah, pegawai, pelanggan tuh masih jadi satu. Nah, di 1NF nih atau di first normal form, memastikan bahwa setiap kolom berisi satu nilai saja. Maaf ya kameranya di sini saja. Tidak ada grow atau data yang berulang. Kayak misalnya tadi yang di sampingnya, yang di sini nih. Nah, barangnya nih masih cuma dibedain dengan ini aja. Nah, setelah di sini ada dibeda-bedain gitu, beda faktor, nama pelanggan, nama barang, jumlah, harga satuan, total harga. Nah, di tab ini setiap transaksi barang faktornya dipisahkan dengan baris menjadi baris tersendiri. Artinya kalau satu faktor punya 2 barang kayak gini, maka ada 2 baris berbeda untuk faktor tersebut. Dengan begitu data sudah menjadi lebih rapi dan mudah diproses. Selanjutnya di tahap ketiga atau di 2NF atau second normal form. Tadi kan first, sekarang normal. Di sini detail pelanggan, barang, tabel faktor, dan detail faktor. Nah, dalam pelanggannya ada ID, nama pelanggan, alamat, tabel barang gitu juga, kode barang, nama barang, harga satuan. Faktor juga ini ada banyak banget. Nih, sesuai tuh sama soalnya nih, soal saya ini by the way. Ini udah saya sesuaikan sesuaikan mungkin. Ini apa sih? Oke, nih. Jadi pada tab ini saya misalkan datanya tidak bergabung penuh dengan pada primary key. Karena primary key sementara masih gabungan antara nomor faktor dan kode barang, maka atribut seperti nama pelanggan dan nama pegawai saya pindahkan ke tabel baru supaya menjadi tidak terjadi redundasi data, kayak datanya tuh kayak jadi kacau gitu. Nah, selanjutnya ada normalisasi ketiga, 3NF. Pada tahap ini saya memastikan bahwa setiap atribut hanya bergantung pada primary key-nya masing-masing dan tidak ada ketergantungan transitif. Hasilnya setiap tabel punya struktur yang jelas dan tidak ada pengulangan data sama sekali. Kayak gini udah ada tabel pelanggan, tabel barang, pegawai, faktur, dan detail faktor. Nah, di sini udah selesai nih kan. Jadi dengan data-datanya yang udah dinormalisasi atau udah disusun dengan baik, datanya menjadi lebih efisien, konsisten, dan mudah dihubungkan antar tabel nantinya pas diimplementasikan di ERD-nya. Seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan mau membuat data modeler ya. Data modelernya sebenarnya saya
Sebenarnya tadi tuh saya sudah record video ini, cuman ternyata recordan di laptopnya hilang, yang di handphone tuh ada udah 26 menit. Jadi saya berusaha untuk tidak bad mood karena ini adalah ujian tengah semester. Di sini saya baru buat, untungnya baru buat 2, tapi sebenarnya saya juga udah ada nih buat. Nih, saya ada buat ini tes kemarin nih, tes UTS Basdat, belajar sama teman-teman. Udah selesai nih pelanggan, faktur, detail faktur, barang. Nah ini udah direalisasikan terus sampai akhirnya udah di relasionalnya udah seperti ini. Nih udah selesai. Terus saya juga udah belajar sampai ke sini. Cuma masih kayak agak rada-rada bingung sih, nanti pastinya masih ada error juga. Karena ini pun prosesnya banyak juga. Kayak bener-bener stres banget ini kemarin. Tapi udah selesai. Kayak ini lihat. Yang tabelnya udah 5 sesuai sama kan yang tadi di normalisasi itu udah 5 kan, ada 5 tabel. Itu RD aku juga nanti bakal 5 kayak yang contoh tes belajar tuh. Nih di insertnya pun selectnya pun nih, selectnya pun udah 1, 2, 3, 4, 5. Ya terus ini udah berhasil sih, cuman aku saya nggak tahu bakalan bisa sama lagi atau nggak, karena ini benar-benar ngerjainnya dari normalisasinya mulai dari hari libur hari Rabu, terus Kamisnya karena ada tugas PL jadi fokus ngoding di PL. Ini sampai maghrib juga tuh, dari pagi sampai maghrib. Terus ini cuma mulai kerjain lagi sama teman kemarin tuh sampai malam. Tapi sama temen ini cuma sampai ini aja, cuma sampai sore aja maghrib karena rumah saya jauh dari kampus. Terus curhat. Dia saya udah mencoba sejauh ini cuma dengan modal tanya teman dan belajar pakai AI kayak kenapa dia bisa kayak gini, kenapa bisa kayak gini. Terus saya juga waktu bapak online Gmat, saya juga record video bapak gitu. Jadi benar-benar kayak 2 jam, sejam gitu, mulai dari yang waktu itu bapak sakit sampai yang Senin kami balik aso. Itu kan online, dua-duanya saya record. Jadi kayak belajar di situ aja. Selanjutnya, ini adalah proses sebuah apresiasi, ini nanti dibahas di video kedua. Nah di sini kita mau lanjutkan yang ini tadi ya. Oh ini udah ada ininya, belum kan? Nih. Nah selanjutnya kita mau buat yang yang pertama saya jelaskan lah dulu ya. Di sini saya akan membuat 5 tabel sesuai dengan yang ada di Excel yang saya buat tadi. Ada pelanggan, faktor, faktor barang dan pegawai. Sebenarnya ini cuma masukin yang ada di itu tadi aja sih, Excel tadi itu aja. Jadi langsung aja lah ya. Cuma yang membedakan di sini ini ada nih. Ini udah saya tentukan. Nanti bakal terlihat kok kalau di ini di engineer kan di relationalnya nanti terlihat di sini. Nanti tunggu ya kayak gini nanti gitu. Selanjutnya kita mau buat tabel no factor karena kayaknya saya nggak terlalu terbiasa sama kamera ini dua, jadi saya lihat di sini aja berdasarkan sama tugas yang saya buat kemarin. Beneran ini bukan nyontek, karena kalau nyontek pun datanya beda. Selanjutnya saya mau buat detail faktor di kok kecil, detail faktor. Di sini kita buat atribut. Atribut pertamanya ada, coba kita lihat di sini aja. Detail faktor. Detail faktor. Mana dia fotonya? Di sini. Nah, dia data modeler tadi. Saya kayaknya nggak mau panjang-panjang soalnya memorinya penuh yang di handphone. Saya mau buat di sini ID detail
karena ini detail ya. ID detail. Sini ada logical, kita pakai varchar. Lima aja. Lima. Ini primary UID atau dia primary key. Selanjutnya ada nomor faktor. Sini logical, varchar juga karena ada hurufnya, enggak hurufnya angka 10. Besok ada barang. Aduh sakit. Kode barang. Kode barang pun ada ini di AC 10, AC 11, jadi ada. Lima, karena di data itu cuma 4 ya sebenarnya. Ini kita genapin ke 5 aja. Kalau ada, selanjutnya ada jumlah dan total harga. Jumlah. Nah, di sini baru integer. Total harga. Selanjutnya kita besarin aja lah yang asal lagi namanya Excel tuh. Selanjutnya kita mau buat tabel barang. Oke, di tabel barang ada banyak juga ya. Kode barang logical. Ketik satu tangan aja lah ya, jatuh-jatuh handphonenya. Satu lagi, harga belum loh. Nggak apa-apa sih. Dan terakhir kita buat pegawai.
Alright. Cari. Sebenarnya di sini banyak diamnya karena emang kita kan nggak tahu mau ngomong apa. Karena ngomongnya nanti pas di relasi. Sama pegawai. Yes. Ya, coba. Belum ditekan. Nah, ini kan udah nih, belum. Oke. Nah, selanjutnya kita buat relasinya. Oke, relasinya tuh sama kayak gini, persis sama. Karena datanya pun sama. Jadi intinya tuh ya, satu pelanggan. Ya lah, kita kerjain dulu ya. Dia one to many ya semuanya. Nanti aku jelasin. Astagfirullahaladzim. Apa tuh? Enggak, belum. Oke, ulang. Bentar. Ini sini. Nih, kayak gini. Wih, kok bukan? Yang ini kemarin, yang ini ngap. Bentar. Gini ya. Ini seperti ini. Ini enggak. Sama kan? Nah, sebenarnya sama kayak itu ya semua. Karena emang ini enggak. Tuh. Terbalik. Nah, kalau yang ini beda nih arahnya. What? Kok bukan? Gini. Salah, terbalik. Nah, yang faktor opsional sebenarnya. Jadi dia kayak gini. Bentar ya. Gini. Kalau yang faktor tuh dia kok di sini. Kalau yang faktor tuh dia gini, opsional. Jadi dia nggak ada ujungnya gitu. Hah?
gitu. Nih, benar-benar pokoknya dia persis sama kayak gini. Jadi satu pelanggan bisa punya banyak faktur, tapi satu faktur cuma bisa punya satu pelanggan. Nah, kalau pegawai, satu pegawai bisa membuat banyak faktur. Nih, tapi satu faktur yang ini cuma dicatat oleh satu pegawai. Nah, satu faktur bisa punya banyak detail faktur, tapi satu detail faktur cuma milik satu faktur. Nah, satu barang bisa muncul di banyak detail faktur, tapi satu detail faktur cuma untuk satu barang. Seperti itu. Jadi sekarang kita mau inilah ya, kita yang relasionalnya. Ini agak PR sih, sama aku sama agak PR kali. Ada nggak bacaan engineer? Nih. Nah, seperti inilah dia jadinya. Di sini udah selesai nih semuanya nih kan. Udah di engineer kan tadi, udah di apa namanya tuh? Udah di kita gerakkan dia. Kok ini gini sih? Sebentar ya. Oke. Wow, gede banget ya jadinya ini. Persis sama kayak yang ini, yang itu. Iya kan, ini tes basis data kan. Ketukar-tukar filenya. Bentar. Oke, ini kita susun dulu. Jadi ini banyak kali ngambil tempat ya. Oke. Ini belum dituin ke bawah tadi. Kita belum lihat ininya. Oke, no. Dia tuh masih harus panjang lagi. Oke. Dan yang pegawai lagi. Oke, tuh nggak kelihatan. Oke. Maka hasilnya jadi seperti ini dari ERD-nya yang ini, dan physical modelnya jadi seperti ini. Maka inilah hasil dari apa namanya tadi soalnya. Inilah contoh implementasi yang mulai dari normalisasi UNF, 1NF, 2NF, dan 3NF. Lalu lanjutkan dengan membuat ERD dan physical model dengan data modeler, sehingga menghasilkan ini mulai dari yang tadi normalisasinya udah saya tunjukin tadi. Ini tabel yang 3NF menjadi seperti ini. Awalnya tuh gini, menjadi seperti ini. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, juga relasi udah saya jelaskan. Maka hasil menjadi seperti ini. Jadi dari hasil ini nanti bakal saya pindahkan ke sini. Nih, ini yang contoh kemarin belajar 2 hari yang lalu. Kemarin nih, ini udah kan tabelnya. Terus juga ini juga udah 5. Ini selectnya. Sekian tugas pertama saya, tugas UTS video pertama saya, yaitu membuat normalisasi dari faktor penjualan atas nama saya yang di Bapak kirim, lalu memindahkannya ke membuat dia menjadi ERD dan physical model. Sudah selesai juga. Maka selanjutnya saya akan membuat di video yang berbeda, mengimplementasikannya lagi ke
SQL. SQL nih, saya akan membuat dari physical model tadi yang kuning tuh menjadi DDL, lalu implementasikan datanya menggunakan DML berdasarkan video pertama. Jadi cukup video pertama ini saya jelaskan. Mohon maaf atas segala kekurangan saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf tidak sempurna soalnya tadi udah yaping sampai 26 menit. Ternyata video di laptopnya nggak, recordnya tuh ke delete dan nggak ada di mana-mana. Recordnya otomatis mati gitu. Jadi maaf, dan saya sudah berusaha maksimal mungkin, belajar juga susah kali ini. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.